Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, tergantung kapan Anda menonton acara ini. Selamat datang di Mojok Mentok, sebuah acara yang akan merangkum berita yang terjadi selama sepekan terakhir. Tentu saja dibawakan secara cerdas, tangkas, dan terengginas oleh saya sendiri, Agus Mulyadi. Agus Mulyadi. Agus Mulyadi. Sebagai host yang akan menemani Anda. Insiden event motor trail yang dianggap merusak kebun pisang milik warga mendadak viral melalui sebuah video yang beredar di media sosial. Dalam video tersebut terlihat petani yang mengurus kebun pisang marah-marah dan meminta ganti rugi kepada para pengguna motor trail yang melintas dan merusak kebun pisang yang ia urus. Belakangan diketahui insiden tersebut terjadi pada Minggu 7 Januari 2024 lalu di kawasan Pegunungan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Kapolsek Cipatat AKP Kusmawan membenarkan peristiwa tersebut dan video yang beredar direkam oleh salah satu peserta event motor trail. Dalam penjelasannya, AKP Kusmawan mengatakan bahwa para peserta motor trail diduga keluar dari jalur yang sudah ditentukan oleh panitia dan malah masuk ke dalam kebun pisang milik warga. Lebih lanjut, AKP Kusmawan mengatakan bahwa masalah tersebut sudah diselesaikan oleh pihak panitia acara. Ini sudah menjadi kasus yang kesekian kalinya. Ada crosser yang merusak kebun milik warga. Hal ini seharusnya menjadi perhatian serius buat para crosser yang ingin melakukan hobi mahalnya itu. Jangan asal melintas, jangan asal terabas. Pahami mana jalur yang bisa diterabas dan mana yang tidak. Panitia event juga harus lebih teliti dan lebih memperhatikan jalur dan penanda agar tidak ada crosser yang keluar jalur dan berujung merusak kebun milik warga. Jangan dipikir karena harga pisang murah, harga singkong murah, harga talas murah, terus kalian bisa seenaknya menghancurkan kebun milik orang. Sudah ada ratusan video di TikTok atau Instagram tentang kelakuan orang-orang mabuk atau orang-orang dadi yang dikasih caption sing penting orang rusak tanduran di tanggane. Ini menjelaskan bahwa orang rusak tanduran di tanggane tidak merusak tanaman warga itu hal basic, hal dasar, bare minimum. Masa hal dasar begitu aja nggak paham? Christopher Nolan aja pas bikin film Interstellar, dia sengaja bikin 500 hektar ladang jagung sendiri biar bisa dirusak buat keperluan syuting filmnya. Bayangkan, Pak Nolan yang tim propertinya jelas punya duit triliunan buat ganti kerusakan ladang jagung aja, lebih memilih bikin ladang jagung sendiri loh. Ini bukti bahwa Pak Nolan sering nonton video-video Instagram wong dadi saat jatilan dengan caption sing penting orang rusak tandurane tanggane. Sehingga Pak Nolan punya kesadaran ekologis dan lebih memilih menanam ladang jagung sendiri ketimbang harus mengganti rugi ladang jagung milik orang lain. Dia paham bahwa orang rusak tanduran warga itu adalah etika hidup yang basic. Masa sampean yang cuma punya motor trail dan duitnya nggak ada seupil-upilnya duitnya Pak Nolan nggak mudeng? Malu sama singkong, Pak. Sebuah aksi pencurian yang terjadi di Kompleks Banjaran Village 2, Desa Neglasari, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat menjadi bahan perbincangan yang ramai di media sosial. Pasalnya, berdasarkan rekaman CCTV di rumah korban, terlihat bahwa si maling sempat berak dan cebok di akuarium yang ada di dalam rumah korban. Dalam rekaman CCTV terlihat si maling tersebut masuk melalui atap rumah. Si maling yang menggunakan penutup wajah itu berhasil menggondol handphone milik korban. Aksi pencurian tersebut pun tentu saja mendapatkan banyak komentar yang seru. Bahkan ada netizen yang menyarankan agar pihak forensik kepolisian melacak si maling melalui jejak DNA dari tai yang ditinggalkan si maling dari akuarium. Ini dia maling yang suka menguji adrenalin. Sekedar menjadi maling aja sebenarnya sudah membahayakan diri sendiri. Ini kok malah ditambahi ngising dan cebok di akuarium. Ini level membahayakan dirinya sudah double, Pak. Level dosanya pun berlipat-lipat. Dosa pertama tentu saja adalah dosa mencuri, mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Dosa kedua adalah menzalimi ikan di akuarium yang berhak atas air yang bersih dan segar untuk hidup. Setelah insiden tersebut, ikan-ikan yang ada di akuarium tersebut pastilah mengalami goncangan batin yang besar dan traumatis. Dosa ketiga adalah mengabaikan prinsip bersuci atau toharoh yang baik. Bersuci sehabis ngising itu baiknya menggunakan air yang mengalir, bukan air yang diam, apalagi air di dalam akuarium. Dosa keempat adalah membahayakan pantat dan silitnya, sebab ngising dan cebok langsung di akuarium itu ada potensi kaca akuariumnya pecah dan kemudian menyayat pantat dan silitnya. Dosa kelima adalah membuat orang-orang jadi penasaran akan video CCTV aksi pencurian tersebut dan terpaksa menonton rekaman kejadian yang tidak senonoh itu. Dosa keenam adalah mengganggu iklim bisnis akuarium dan aquascape, sebab setelah kejadian tersebut aquascape tak lagi sama. Seni memperindah akuarium yang selama ini identik dengan estetika menjadi bergeser dan identik dengan ceceran-ceceran tai yang semebar. Bayangkan, satu tindakan kriminal tapi dosanya berlipat-lipat. Benar-benar maling yang tidak taktis dalam berbuat kejahatan. Goblok banget malingnya. Oke, untuk berita selanjutnya kita sudah menghadirkan narsum yang tentu saja kompeten. Siapa dia? Ya, dialah Mas Yanto Dapil. Mas, halo. Halo, Kabar Mas baik Agus. Mas Yanto Dapil. Kabar baik Mas Agus. Mas, ini berita selanjutnya nih keren banget ya.
PKS terbuka dengan PDIP untuk bergabung jika Pilpres 2024 masuk putaran kedua. Nah, ini menarik. Gimana menurut panjenengan? Menurutku ini bagus Mas, karena PKS dan PDIP masing-masing sudah yakin bahwa pemilu akan berlangsung 2 putaran. 2 putaran, ya. Jadi mereka memasang target untuk bisa bersatu untuk mengalahkan 02. Karena 02, salah ya. satu-satunya untuk mengalahkan 02 mungkin yaitu dengan bergabung. Ya, dan sebenarnya PKS dan PDIP itu sebenarnya punya rekam jejak yang bagus saat berkoalisi ya. Dulu Jokowi pas menang wali kota itu PKS sama PDIP berkoalisi menangnya 90%. 90%. Bayangkan, dari 100 TPS cuma kalah di 1 TPS. Jangan-jangan ini besok siapa tahu ya, siapa tahu ya Anies Muhaimin atau Ganjar Mahfud ini besok siapa yang salah satu yang lolos lawan Prabowo menangnya 90% juga. Menang 90%. Apakah nggak kasihan Pak Prabowo, Pak? Jogetnya kurang parselangan Pak ya kan? Mencak-mencak ya? Mencak-mencak cuma dapat 9%. 9% jatil barang lu. Oh, orang ini dadi Pak, ngene Pak. Jadi ini koalisi yang tentu saja layak untuk kita tunggu karena memang sebenarnya walaupun ya PDIP sama PKS itu kelihatannya kayak apa ya, love hate relationship gitu ya. Benar. Bahkan konon katanya PDIP itu pengen bukan perjuangan, PKS katanya sebenarnya ya. PDI PKS gitu. Belum PKS itu pengennya PDI Pak. Jadi PDI keadilan sejahtera katanya begitu. Tapi ya disaru-sarukan aja katanya begitu. Mungkin keduanya juga Mas menganut prinsipnya Sun Tzu, jenderal militer asal Cina. Mas. Ya gimana? Jaga temanmu tetap dekat, begitu pula dengan musuhmu. Cakep. Jadi memang PKS ini sebenarnya adalah partai yang visioner. Dia sudah bisa meraba-raba. Gini wis iso Pak. Waduh. Agak gelap itu. Jadi ya semoga kemungkinan terbukanya bergabung antara PKS dan PDIP ini menjadikan kontestasi politik kita makin seru gitu makin ya. gayeng. Makin gayeng, makin seru. Judine iso dikencengi, bisa. Tebak-tebakane ya, tapi tetap jangan Anda gelut sama koncone dhewe atau sama tonggone dhewe hanya gara-gara Pilpres. Gitu ya. Mas Yanto ya. Siap. Oke, itulah barusan obrolan saya dengan Mas Yanto Dapil. Sampai jumpa di episode Mojok Mentok berikutnya. Tentu saja dengan narsum yang jauh lebih kompeten dan jauh lebih terpercaya. Sampai jumpa. Iki jero ya, kamu 01 02 03. 04. Pilih kabeh gitu. Orang masuk. Saya pemilih apa ketua KPPS apa Hansip we? Hansip wae. Yes. Dosa keempat adalah membahayakan pantat dan silitnya sendiri. Sebab ngising dan format baru spesial edition meneng tok aku ora iso ngumpat guyu masuk goblok ya. Ya dosa keempat berarti ya. Yo. Siap. Kipral ya.